Semua manusia yang ada di muka bumi pasti merasa kecewa dan terkadang marah jika terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan. Pada dasarnya, memang ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Salah satu yang bisa digunakan agar lebih tenang dan bahagia dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini adalah dengan menerapkan ajaran Stoikisme. Filsafat Stoikisme merupakan salah satu ilmu filsafat yang lahir pada tahun 301 sebelum Masehi oleh Zeno dari Athena. Zeno merupakan seorang pedagang dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Atas kerja kerasnya, Zeno menjadi pedagang yang kaya raya pada saat itu. Namun, suatu ketika Zeno melakukan perdagangan menuju pelabuhan Perus, terjadi musibah yang menyebabkan kapal dan seluruh isinya tenggelam. Namun, beruntungnya nyawa Zeno bisa diselamatkan. Dari kejadian tersebut menyebabkan Zeno jatuh miskin. Meskipun demikian, Zeno tetap menjalani hidupnya dengan sabar. Pada suatu hari, Zeno pergi ke toko buku dan menghabiskan waktunya untuk membaca. Di sana, dia menemukan buku karya Socrates yang berjudul The Memorabilia Menopon. Buku ini berhasil menarik perhatian Zeno atas pemikiran Socrates tentang hakikat kehidupan manusia dengan pendekatan yang rasional. Zeno pun bertanya kepada sang penjual buku, yang mana penjual buku tersebut memiliki pemikiran yang serupa dengan Socrates. Sang penjual buku bernama Crates. Zeno pun mencari dan bersemangat untuk mendalami filsafat bersama Crates. Setelah Zeno berhasil mempelajari ilmu filsafat bersama Crates, Zeno mengajar di Stoa Poikile yang merupakan sebuah bangunan besar yang memiliki tiang besar dan teras di Athena. Itulah mengapa ilmu filsafat yang diajarkan Zeno disebut dengan Stoikisme, diambil dari kata Stoa Poikile. Filsafat Stoikisme berkembang sangat pesat di Yunani dan Romawi kuno. Hal ini dikarenakan oleh 3 murid utama dari Zeno yang menyebarkan filsafat Stoik. Ketiga filsuf itu bernama Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. You have power over your mind, not outside events. Stoikisme adalah ajaran filsafat yang dapat mengontrol emosi negatif dan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki sekarang. Cakupan yang ada di dalam aliran ini antara lain adalah penerimaan keadaan yang tidak bisa kita ubah, mengubah apa yang bisa diubah, serta kebijakan untuk tahu perbedaan antara keduanya. Intinya, sebagai manusia, kita dilatih untuk dapat merespon segala sesuatu secara rasional. Dalam aliran ilmu filsafat ini, hidup didefinisikan menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama, dimensi internal, dan bagian yang kedua, dimensi eksternal atau dikenal dengan dikotomi kendali. Dimensi internal adalah segala sesuatu yang berada dalam kendali diri sendiri, sedangkan dimensi eksternal diartikan sebagai sesuatu yang berada di luar kontrol kita. Misalnya, respon orang lain, tanggapan orang lain, dan apa yang dipikirkan orang lain. Dalam prinsip hidup Stoikisme, yang menentukan baik atau buruk, berguna atau tidak adalah pemikiran manusia itu sendiri.